ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali ya ikhwah dari kajian kita Al-Ushul Ats-Tsalatsah Syarah Syekh bin Baz rahimahullah taala yang sempat terhenti 1 bulan kalau nggak salah ya. Ya, 1 bulan. Kurang lebih lah. Ya qadarullah ma syaa fa'al. Kita lanjutkan hari ini lagi masih di matan footnote halaman 9. Lihat di matan wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ini ya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di matan itu di halaman 40. Ya, sesungguhnya firman Allah taala, Rabb kalian ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dia menutup ya malam dengan siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan dia juga yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang yang ditundukkan dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Maka ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya, kita baca syarahnya di sini. Fadhal baca syarah di sini siapa? Sudah, san aja deh, san. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala wa qala subhanahu inna rabbakumullahu, yakni inna rabbakum ayyuhal ibadu minal jinni wal insi huwallahu. Baik. Nah, maksudnya inna rabbakumullah, inna ini fi jawabil qasam muqaddar ya. Nanti ada qasam yang mahdhuf. Sesungguhnya Rabb kalian ayyuhal ibadu, wahai para hamba. Hamba semuanya minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia semua. Rabb kalian adalah Allah. Ya, jin sekalipun Rabbnya adalah Allah dan mereka wajib beribadah pada Allah sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ya, terus lanjut, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lanjut lagi. Wa rabbukum, yakni khaliqukum, Yakni khaliqakum. Ya, isim setelah yakni maf'ulun bih. Dan Rabb kalian yaitu yang menciptakan kalian. Khaliqakum. Ya, kemudian murabbiyakum. Ya, bin ni'am, yang telah mentarbiyah kalian dengan berbagai nikmat. Terus lanjut. Wa huwa ma'budukum al-haqqu wahdahu la syarika lahu. Taib, wa huwa ma'budukum, dialah sembahan kalian. Al-haqqu, yang berhak diibadahi. Ada yang diibadahi tapi enggak berhak diibadahi. Nah, ini Allah yang berhak diibadahi wahdahu semata. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Terus lanjut. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Baik. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menyebutkan dalil rububiyah untuk ya dalil uluhiyah. Ya, untuk uluhiyah. Rububiyah untuk uluhiyah. Setelah kalian tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, ngapain kalian sembah selain Allah? Sama seperti inna rabbakumullah ubudullaha rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Beribadahlah kalian pada Rabb kalian. Nah, beribadahlah. Ini uluhiyah nih tujuannya. Pakai dalilnya rububiyah, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini rububiyah agar kalian bertakwa. Ya, terus lanjut. Ai sumartafa'a ala arsy. Baik, ini masih lanjut dulu ya. Artinya di sini
yaitu tidak ada seorang pun yang menciptakan apapun di langit maupun di bumi, apalagi menciptakan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang menciptakan langit dan bumi, apalagi apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, ya. Kemudian summartafa'a 'alal arsy. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya dia naik tinggi ke atas arsy. Artinya istiwanya Allah di atas arsy itu adalah sifat fi'liyah, bukan sifat zatiyah. Ya, di kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syarah Syaikh Al-Utsaimin sudah dijelaskan apa perbedaan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah ada ma'nawiyah dan zatiyah khabariyah. Artinya sifat zatiyah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, melekat pada Allah, ma'nawiyah, misalkan sifat ilmu, sifat iradah, ya, sifat qudrah, sifat basar, sifat sama, mendengar, itu ada pada Allah. Sedangkan khabariyah yang sebenarnya kita tidak mampu mencernanya, tapi kita imani karena berdasarkan khabar dari Allah. Misal Allah mengabarkan Allah punya 2 tangan, Allah punya kaki, itu sifat zatiyah yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas sedikit pun. Kalau sifat fi'liyah, sifat yang tidak melekat pada Allah. Artinya sifat fi'liyah ini disebut juga oleh para ulama sifat apa? Yang berkaitan muta'alliq dengan masyiah wal iradah, berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah. Kapan Allah kehendaki bersifat dengan sifat tersebut, Allah bersifat dengannya. Semisal beristiwa di atas arsy. Ya, makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah arsy. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin di Risalah Tadmuriyah syarahnya, kemudian air, samudra yang di bawah arsy, baru kemudian Allah ciptakan kolam dan seterusnya. Baru kemudian setelah Allah ciptakan kolam, Allah perintahkan kolam menulis takdir 50.000 tahun setelahnya, baru Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti arsy sudah ada kan? Ya. Ketika penulisan takdir, arsy sudah ada, karena arsy makhluk pertama. Ya, kemudian 50.000 tahun setelahnya, 50.000 tahun setelah pencatatan takdir oleh kolam, Allah ciptakan langit dan bumi. Apakah Allah sudah beristiwa di atas arsy? Belum. Ya, baru kemudian Allah katakan summastawa 'alal arsy, pakai kalimat summa lagi. Summa dalam ilmu nahwu itu tufidu at-tarahi. Ya, wa tartib. Menunjukkan makna apa namanya? Belakangan, setelah itu baru dia. Tartib, enggak bareng gitu. Paham enggak sini? Kalau antum katakan ja'a Zaidun wa Amrun, maka Zaid dan Amr itu datangnya bareng. Nggak bisa kita katakan Zaid duluan karena disebut duluan, dia muqaddam, enggak. Karena waw tidak memberikan faedah tertib. Nah, tapi kalau kita katakan ja'a Zaidun summa Amrun, berarti siapa yang datang duluan? Zaid. Amr belakangan. Itu makna tufidu tertib wa tarakhim. Ya, baru kemudian setelah Allah ciptakan arsy, apa? Allah ciptakan langit dan bumi, baru Allah beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Nah, istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ya, istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ya, irtafa'ah. Ya, ala, tinggi, naik di atas. Terus lanjut. Wa 'ala fawquhu. Wa ala fawqahu. Fawqahu subhanahu. Dan Allah naik fawqahu, di atas arsy. Ya, Allah naik tinggi di atas arsy. Ba'inun min an khalqih. Allah terpisah dari makhluknya. Ya. Allah terpisah dari makhluknya. Terus lanjut. Fa ilmuhu fi kulli makanin wa huwa fawqal arsy. Taib. Ilmu Allah di segala tempat. Ilmu Allah di segala tempat. Ya. Wa huwa fawqal arsy. Padahal Allah ada tinggi di atas arsy. Tadi pagi di kajian apa ya? Saya sempat singgung sifat ma'iyah. Tadi pagi apa kemarin? Sifat ma'iyah. Ya, sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah itu apa? Sifat bersama. Innallaha ma'as sabirin. Ya, ma'iyah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ma'iyah kan terbagi menjadi 2. Ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah itu apa? Sifat kebersamaan Allah bersama makhluk yang maknanya adalah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah. Taib. Paham gak sini? Ya, ma najwa min salasatin illa huwa rabi'uhum, gitu kan? Ya. Kecuali Allah bersama mereka, tidak ada orang yang berbisik-bisik antara 3 orang kecuali Allah yang keempat. Maknanya bukan zat Allah hadir di tengah 3 orang tersebut, melainkan ilmu Allah.
Ya, melainkan adalah ilmu Allah. Ini ma'iyah Allah. Baik. Kemudian ma'iyah yang kedua artinya ma'iyah kebersamaan Allah itu yaitu ilmu Allah ini meliputi segala makhluk. Malaikat, jin, setan, manusia, hewan, semua yang apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semua. Ya, Allah bersama orang kafir. Maksudnya apa? Allah mengetahui mereka. Nah, ma'iyah khasah, itu tadi di pelajaran sirah kalau nggak salah. Ya, di pelajaran sirah ya, di tahdhibus sirah. Ya. Nah, kemudian ma'iyah khasah, ya, ma'iyah Allah ini yang maknanya bukan cuma Allah mengetahui, tapi ma'iyah yang maknanya apa? Ada nusrah, ta'yid, ada pertolongan Allah, sokongan Allah, bantuan Allah kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, kepada Abu Bakar. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Maksudnya Allah akan menolong kita. Nah, itu sedikit. Nanti di Al-Qidah Wasitiyah itu ada pembahasan khusus mengenai ma'iyah ini. Ya, lanjut. Fauqa jami'il makhluqati. Taib. Maka mana tadi? Fauqa jami'il. Fa ilmuhu fi kulli makan wa huwa fawqal arsy fawqa jami'il makhluqat. Ya, di atas seluruh makhluk. Kenapa? Karena arsy makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling tinggi. Ketika Allah beristiwa di atas arsy, zatnya Allah beristiwa di atas arsy, maka Allah berada di segala makhluk, di atas segala makhluk. Paham gak sini? Ya, Allah berada di atas segala makhluk. Ini di kajian Al-Aqidah Al-Wasitiyah telah kita terangkan ya. Sifat tinggi yang ada pada Allah itu sifat zatiyah, ya, bukan sekedar uluwul qahar wa uluwul qadar, namun juga uluwul zat Allah tinggi. Kalau kalangan ahli bid'ah dari kalangan misalkan Maturidiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, mereka berpendapat tingginya Allah itu bukan tingginya zat, tapi tinggi sifat, tinggi qadar dan qahar, kekuasaan Allah aja, kemuliaan Allah aja yang tinggi. Zatnya Allah enggak, karena Allah tidak menempati ruang dan waktu, kata mereka. Ya, Allah tidak pada satu arah. Laisa fil jihah, kata mereka. Ya, tidak ada pada satu arah. Allah ada di mana-mana. A'yadzan billah. Ahli sunnati wal jamaah tidak berpendapat demikian. Zat Allah tinggi. Zat Allah itu tinggi. Dan ini fitrah semua makhluk. Ya, kalau kita mengatakan Allah di atas. Ya, nunjuknya isyaratnya ke atas. Nabi mengisyaratkan Allah ke atas. Allah masyhad. Ya Allah saksikan. Orang-orang awam kalau ditanya bagaimana rencana Bapak Ibu, tergantung yang di atas. Itu udah fitrah makhluk. Paham sini ya? Terus lanjut lagi Ihsan. Wal arsyu saqful makhluqati wa huwa a'lal makhluqati. Taib. Dan ars saqful makhluqat, atap seluruh makhluk. Wa huwa a'lal makhluqat. Dia makhluk yang tertinggi. Terus lanjut. Wallahu fawqahu jalla wa ala. Dan Allah ada di atas arsy. Ya. Terus istawa alaihi istiwaan yaliku bijalalihi la yushabihu khalquhu fi syai'in min sifatihi. Taib. Istawa alaih, Allah beristiwa di atasnya. Kalau istawa yastawi mutaaddi dengan huruf ala, itu maknanya al-ulu, al-irtifa', tinggi di atas. Ya. Nah, summa stawa 'alal arsy, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, begitu. Semua mutaaddi dengan huruf ala, maka maknanya al-ulu wal irtifa', di atas, tinggi di atas. Ya. Ibnu Qayyim di Qasidah Nuniyah menambahkan as-su'ud, naik, tinggi di atas. Ya barakallahu fikum. Istiwaan dengan istiwa yaliku bijalalih, yang layak dengan kemuliaan Allah. Kalau antum mengatakan istawa Zaidun 'alal kursi, si Zaid istiwa duduk di atas kursi. Istiwanya Allah tidak demikian. Dan ini telah dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di banyak buku beliau, hatta buku yang ringan yang kita pelajari Al-Aqidah Wasitiyah, Hamawiyah, ya. Kemudian ya, Wasiyatul Sughra Kubra Al-Istiqamah, Risalah Tadmuriyah, Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql. Ibnu Taimiyah telah banyak rad alal Jahmiyah, ya, atau rad alal Mu'attilah, ya. Ibnu Taimiyah, kok bisa-bisanya Ibnu Taimiyah difitnah
Ibnu Taimiyah mengatakan ini katanya dusta. Ya, dengan hal ini mereka menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai mujassimah. Ya, bukan Syekhul Islam tapi Syekhul Mujassimah kata mereka. Ya dan billah. Bisa-bisanya mereka menuduh Ibnu Taimiyah mengatakan istiwanya Allah seperti istiwanya diriku di atas mimbar ini. Mana ada Ibnu Taimiyah ngomong kayak begitu? Di buku apa? Mau yang mana? Risalah Mantiqiyah yang mana? Enggak ada. Ya. Ini khobar dari Ibnu Battutah, seorang pengembara yang mengabarkan Ibnu Taimiyah ngomong kayak begitu, diterima sama orang-orang oleh musuh-musuh Ibnu Taimiyah tanpa data yang valid, menyelisihi realita, kenyataan. Ibnu Taimiyah di banyak buku-buku beliau, termasuk di buku yang kita pelajari Al-Aqidah Wasithiyah nanti ada babnya, mendustakan hal itu dan mengingkari hal itu. Kok bisa-bisanya dinisbatkan Ibnu Taimiyah mentasbih, mentamsil, menyerupakan istiwanya Allah dengan istiwanya beliau di atas mimbar? Tidak mungkin, tidak ada. Dan Ahlussunnah wal Jamaah jauh dari itu. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, mengimani istiwanya Allah dan seluruh sifat-sifat Allah itu sesuai dengan yang layak bagi Allah. Ya, paham gak sini? Tangan Allah yang layak bagi Allah. Laisa kayadina, tidak seperti tangan kita. Paham gak sini? Istiwanya Allah tidak seperti istiwanya kita. Kaki Allah tidak seperti kaki kita. Mata Allah tidak seperti mata kita. Jari jemari Allah tidak seperti jari jemari kita. Nah ini mana? Ya, yaliku bijalalih, la yushabihu khalquh. Tidak ada satu makhluknya pun yang menyerupai Allah fi syai'in min sifatih. Sedikit pun dari sifat-sifat Allah, enggak ada. Ya, kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan sifat, hakikat sifat. Namanya sama, tangan. Ya, tapi tidak menunjukkan hakikat dari kedua yang sama namanya tersebut. Tangan Allah, tangan si Ahmad. Mata Allah, mata si Bima. Namanya sama, mata. Ya, namanya sama mata. Namanya sama tangan. Namanya sama istiwa. Tapi yang satu disandarkan kepada Allah, yang satu sandarkan pada makhluk. Hakikatnya berbeda. Jauh, gak mungkin. Makhluk dengan makhluk aja beda. Tangan manusia dengan tangan orang utan beda. Ya, mata manusia dengan mata bebek misalkan beda. Apalagi Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk aja beda. Ya, bahkan makhluk yang sejenis sekalipun mata manusia tidak sama. Ada yang belok, ada yang sipit, ada yang juling, ada yang buta, ada yang melek, ada yang belekan, ada yang sakit mata. Kan begitu. Matanya ada yang tajam. Ya, kalau ngelihat tajam. Ada yang ngantuk-ngantuk. Ya. Manusia padahal samaan jenisnya tuh. Makhluk jenisnya sama. Manusia. Ya. Tapi ada beda-beda tuh. Matanya musli, Masya Allah menghanyutkan. Ya. Matanya pawas, rada sipit-sipit dikit. Ya. Ya. Nah ini. Matanya Syahrul mengerikan dah. Nah. Kalau sekali nador makbul langsung. Syahrul ya. Ya. Amin. Enak aja nador-nador. Tar dulu. Nah, nador. Ya. Wa huwa a'lal makhluqat. Mana tadi? Baik, udah. Lanjut lagi San. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Taib. Dan firman Allah Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lanjut. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan firman Allah Ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu. Ya, yang setipe semisal, yang sama. Ahadun, tidak ada satupun. Ya, yang sama semisal dengan Allah. Terus wa qaluhu yukshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Ay yughatti hadza bihadza wa hadza bihadza. Yatlubuhu. Baik, ini dulu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ya, yukshil laila wa an-nahara. Ya, Allah menutup malam dengan siang. Yatlubuhu hasisa, kemudian mengikutinya dengan cepat. Ya.
Maknanya yughatti hada bihada. Allah menutup siang dengan malam. Wa hada bihada, dan menutup siang dengan malam. Ya. Nah, di antara keduanya antum bisa melihat keadaannya. Ini sekarang malam, besok Allah tutup malam ini dengan siang. Allah yang menutup. Enggak ada satu makhluk pun yang tiba-tiba saya tundalah siangnya. Saya masih mau tidur. Malam aja dulu panjang. Kita malamnya kita panjangin. Enggak ada kayak gitu. Siapa? Allah yang melakukan itu semua subhanahu wa ta'ala. Ya, terus yatlubuhu hasisa ay sari'an. Yang mengikutinya dengan hasisa yaitu sari'an. Ya, artinya kalau datang siang setelah malam langsung. Ya, langsung siang. Ya, langsung siang. Walaupun siang itu mendung, hujan, tapi itu siang. Udah berakhir malam. Nggak ada lagi bulan, nggak ada lagi bintang, nggak ada lagi hal-hal yang menunjukkan itu adalah malam. Ya, terus lanjut. Wa kullu wahidin yatlubul akhara. Taib. Masing-masing itu yatlubu al-akharu. Al-akharu. Ya, yang lain masing-masing mengejarnya. Mengejarnya. Terus idzan taha hadza dakhala hadza. Apabila yang ini sudah selesai, masuk yang lain. Malam sudah selesai, masuk siang. Siang sudah selesai, masuk malam. Wa hakadha, dan demikianlah. Terus hatta taqumas sa'atu. Sampai hatta taquma as-sa'atu, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ini saya mau tanya nih, santri yang baru nih, walaupun ajrumiyahnya belum selesai. Hatta taquma. Ini tadi kita lagi belajar ya. Ya, hatta taquma. Berarti i'rabnya taquma apa? Mansub dengan apa? Bi'an mutmaratan ba'da. An mutmaratan ini wujuban apa jawazan? Wujuban ba'da hatta. Sa'ah apa i'rabnya sa'ah? Hatta taquma sa'ah. Sa'ah apa i'rabnya? Fa'ilah santa. Ya, fa'il. Ya, kalau dia karena dia muannas, maka huruf mudharaahnya pakai ta. Ya, sama antum katakan taqumu Fatimatu. Ya. Ya, taqumu Fatimatu. Fatimah berdiri. Ya. Terus wasyamsa wal qamara ay wa khalaqa syamsa wal qamara. Itu wawunya atifah. Ya, wawunya itu huruf ataf. Ya, ma'tuf alaihnya berarti yang mana? Ya, as-samawati wal arda wasyamsa wal qamara. Allah yang menciptakan langit-langit, bintang, matahari dan bulan, yaitu ay khalaqas syamsa wal qamara. Allah yang menciptakan ya langit-langit, matahari dan bulan. Ya, aneh kalau ada orang nyembah matahari, kalau ada orang nyembah bulan, aneh. Ya, di pelajaran kitab Tauhid 2 hari yang lalu pagi-pagi, masih ingat gak? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyembah matahari dan bulan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kajian apa? Wasitiyah apa? Kitab Tauhid ya. Enggak ada seorang nabi dan rasul pun mantan musyrik. Jangankan mantan musyrik, mantan budak aja enggak ada. Enggak ada seorang nabi dan rasul pun mantan musyrik. Nah, kalau Ibrahim mengatakan hada rabbi ketika datang bulan, hada rabbi, itu mimbabil munadharah. Ini yang dikatakan oleh para mufassirin. Itu dalam rangka mendebat. Mendebat siapa? Musyrikin di zaman Nabi Ibrahim yang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang. Ya, seakan-akan ini Robku nih. Ini lagi ngedebat ini sebenarnya. Mengingkari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak meyakini bulan, matahari, bintang itu sebagai Rob. Ya, pas hilang matahari, ya kok hilang? Enggak jadi deh nyembah matahari. Bukan, tapi mimbabil munadharah. Ya, dalam rangka mendebat musyrikin. Ketika ini Robku nih bulan nih, datang malam. Ini Robku nih bulan nih. Nih Nabi Ibrahim lagi bicara kepada musyrikin di zaman beliau yang nyembah bulan. Ini Robku nih bulan nih. Ya. Karena kerusakan rububiyah ya ikhwah. Kerusakan rububiyah itu pertama kali diterangkan oleh para ulama itu di masa Nabi Ibrahim. Ya, kalau kerusakan uluhiyah artinya kesyirikan pertama kali di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di masa Nabi Ibrahim orang-orang sudah mulai meyakini matahari, bulan, bintang ya memang punya hak uluhiyah rububiyah. Meyakini yang mencipta dan seterusnya. Nah, ketika datang bulan,
dan mereka beribadah pada bulan. Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini Rabbku nih. Ketika hilang bulan karena sudah datangnya siang, datangnya pagi, ya kok Rabb hilang sih? Gimana sih nih? Kurang lebih begitulah. Datang matahari sama begitu. Oh ini Rabbku nih, pas hilang matahari tenggelam, lah kok Rabb hilang? Ini mimbabil munadharah, sedang mendebat. Ya, sedang mendebat, bukan sedang menunggu. Ya, tapi sedang mendebat. Paham gak sih? Sama kayak antum mengatakan kepada Tuhannya orang-orang Nasrani. Oh iya nih, oh Tuhan nih, Jesus Christ. Lah kok Tuhan mati? Lah kok Tuhan nembus dosa? Lah kok Tuhan begini? Ah nggak jadi dah. Gitu. Paham gak sini? Ya. Taib barakallahu fik. Ya, lanjut lagi. Wan nujuma khalaqaha. Taib, dan nujum, bintang-bintang Allah yang menciptakannya. Ya, lanjut. Musakhkharatin bi amrih. Muti'atin wa mudallalatin li amrihi subhanahu. Taib. Ya, musakhkharatin bi amrih, yang semuanya ditundukkan dengan perintah Allah. Ya. Muti'at, mudillat, semuanya taat, semuanya merendahkan diri. Semuanya itu, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya taat, semuanya merendahkan diri li amrih, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Terus lanjut. Summa qala subhanahu ala lahul khalqu wal amru. Saya mau tanya, musakharatin ini dia kenapa dia ya musakharatin? Nah, apa i'rabnya di sini? Siapa yang saya mau tanya nih yang ke senior dikit. Ya. Ke Ihsan aja deh Ihsan. Apa i'rabnya musakharatin Ihsan? Musakhkharatin ini dia. Apa Ihsan? Zaraf. Loh, enggak. Bukan majrur. Mansub. Sebagai apa? Hal, ahsan. Iya, hal. Hala kauniha musakhkharatin, begitu. Hala kauniha musakhkharatin. Ya. Walamatun nasbiyah al-kasrah niyabatan anil fathah. Karena dia mulhaq pada jamak muannas salim. Sebenarnya saya malas nyebut jamak muannas salim ya. Yang benar adalah jamak bi ziyadah alif wa ta. Itu yang lebih tepat ya. Terus lanjut. Summa qala subhana ala lahul khalqu wal amru. Fal khalqu lahu wal amru lahu wa huwal khallaqul ladzi la yukhalifu amrahu al-kauni alladhi huwa nafidhun fin nasi kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ala lahul khalqu. Alanya di sini ada tu tanbih. Ya, ada tu tanbih ut taqrir. Itu bukan ala yang tadi ditanyain nama Taufik ya di pelajaran Ajrumiyah ya. Ketika kita membahas fa sababiyah dan waw ma'iyah yang didahului oleh talab, kemudian setelahnya fi'il mudhari mansub bi al-mudmaratan wujuban ba'da fa atau waw ma'iyah, fa sababiyah atau waw ma'iyah. Ya. Kan dia mesti didahului oleh talab dan atau nafyun. Talab ada 8. Ya. Talab ada 8. Apa aja? Ini jadi murojaan ya Ajrumiyah, enggak apa-apa ya. Nah. Al-amr, ad-du'a, an-nahyu, istifham, al-'ard, at-tahdid, at-tamanni, at-taraji. Nah. Taib. Yang kelima al-'ard. Al-'ard kan sigohnya dengan ala. Nah, itu beda dengan ala yang ini. Kalau ala yang ini ada tu tanbih. Sama semisal ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah qalbu menjadi tenang. Nah, ala di sini ada tu tanbih. Ya, ada tu tanbih. Baik. Ala ya, kemudian Allah Taala berfirman ala lahul khalqu, ketahuilah lahu subhanahu wa taala la li ghairi, tidak ada milik yang lain. Ya, tidak ada milik yang lain sedikit pun. Ala lahu, domir haknya itu kembali kepada Allah. Ketahuilah hak milik Allah lah. Al khalqu penciptaan wal amru. Ya, al khalqu penciptaan. Karena Allah lah yang maha mampu untuk menciptakan. Ya, menciptakan apa saja, kapan saja, di mana saja.
Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan itu, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup katakan, jadilah, maka langsung jadi. Ya. Jadilah, maka langsung jadi. Ya, wal amru, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah, baik itu amrul kauni maupun amrus syar'i. Ya, perhatikan, fal khaliqu lahul amru, maka al khaliq Allah yang Maha Pencipta miliknya lah perintah. Ya. Lahul amru walahu, ya, lahu huwal khallaq. Khallaq itu dengan sighah mubalaghah dari khaliq, yang maha pencipta. Alladzi la yukhalifu amrahu al-kauni, ya, yang tidak ada seorang pun yang menyelisih perintahnya, perintah kauni. Ya, perintah kauni. Yang namanya amr, perintah Allah, ada amru kauni, ada amru syar'i. Ya, kalau amru kauni yaitu yang Allah memerintahkan para makhluk, kemudian makhluk mentaatinya. Ya, makhluk mentaatinya. Itu perintah kauni. Ya. Faqala laha walil ardi i'tiya taw'a wa karha. Ya, maka Allah berfirman padanya dan juga kepada bumi. Allah berfirman pada langit dan juga kepada bumi. I'tiya, datanglah kalian berdua wahai langit dan bumi. Taw'a wa karha, baik dalam keadaan taw'a wa karha, baik dalam keadaan memang taat ataupun terpaksa. Nah, ini amru kauni. Ya, amru kauni. Yang makhluk pasti mentaati Allah, suka atau enggak suka. Ya, itu amru kauni. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu amru kauni. Ya. Ini enggak dijelasin Mas Syekh bin Bas ya, amru syar'i, amru kauni itu apa ya? Nah, itu amru kauni kayak begitu. Nah, amru syar'i, ya, itu wahyu Allah al-munazzal. Ya. Wahyu Allah yang Allah turunkan. Ya, yang Allah dengan wahyu tersebut Allah perintahkan para hamba. Ya, Allah perintahkan para hamba, ya, untuk mentaati Nabi dan Rasul, untuk bertauhid, untuk sholat, zakat dan seterusnya. Ya. Baik, ini namanya amru syar'i. Ada hamba yang mau mentaati, ada hamba yang mendurhakai, kan begitu. Ini namanya amru syar'i, perintah Allah yang syar'i. Pokoknya amru syar'i yaitu wahyu Allah al-munazzal, wahyu Allah yang Allah turunkan, perintah Allah. Apakah sholat, bertauhid, berzakat, jihad, haji, puasa dan seterusnya. Ngerti sini? Nah, milik Allah lah al-amru. Milik Allah lah al-amru. Al yang ada pada al-amru al-istighraqiyah. Ya. Maknanya gimana? Ala lahul khalqu wa kullul amri. Dan segala amr, perintah. Paham gak sini? Ya. Paham sini? Baik. Maka milik Allah lah al-khalqu, penciptaan dan segala perintah. Amr kauni wa amru syar'i. Ini ngerti gak? Yang baru nih. Hah? Bima? Belum. Nah. Kalau amru kauni, perintah Allah yang pasti ditaati oleh hamba. Mau nggak mau? Ya, mau nggak mau. Semisal firman Allah tadi kepada langit dan bumi. Wa qala laha walil ardi. Allah berfirman kepada langit dan bumi, kepadanya dan juga kepada bumi. Iya, datanglah kalian berdua. Iya. Tau'a wa karha, baik dalam keadaan taat memang sukarela ataupun karhan ataupun terpaksa. Paham sini? Ini perintah Allah apa namanya? Kauni. Sudah. Satu lagi. Ya, apalagi tadi? Al-amru asy-syar'i. Apa itu apa? Wahyu Allah yang Allah turunkan pada Nabi dan Rasul. Di situ terdapat perintah bertauhid. Di situ terdapat perintah sholat, zakat, puasa, haji, jihad, birrul walidain. Terdapat larangan berzina, mencuri dan seterusnya. Paham gak sini? Ada yang taat, ada yang mendurhakai. Ada yang mendurhakai gak? Ada, banyak bahkan. Bahkan mayoritas penduduk dunia ini menyelisihi perintah Allah yang syar'i.
Ya, karena mayoritas di muka bumi ini kafir. Ya enggak? Antum lihat benua Amerika, kafir, benua Afrika, kafir, benua Eropa, apalagi biangnya kafir. Benua Australia, kafir. Di Asia, lihat. Asia itu penyumbang terbanyak manusia, Cina, mayoritas kafir. India, kafir. Nah, Korea, Jepang, Korea Utara, Selatan, yang utara apalagi? Ya. Nah, Kim Jong Un, nah, itu kafir, ateis, komunis, dan semua sedikit manusia yang beriman. Ya, sudah ngerti? Berarti banyak manusia yang menyelisih amru syar'i. Tapi kalau amru kauni nggak bisa. Ya, semuanya nanti pasti mau nggak mau, suka nggak suka, ya, mentaati apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan. Sudah mulai ngerti sini Bima? Ya, Nabil ngerti kan Nabil? Nah, ngerti ya? Faza ngerti? Ya, tuh Faza kecil-kecil ngerti dia. Alhamdulillah. Nah. Ya. Baik. Sama nanti di hari kiamat semuanya. Sama. Kalau mati itu masuk amrul kauni. Apa? Mati. Meninggal. Iya, ada yang bisa nolak kematian. Ada yang bisa. Oh enggak, ntar dulu. Nah, itu. Ya. Ustaz, ini bisa dijadikan dalil juga untuk membantah orang yang bilang Al-Quran itu makhluk. Di sini dibedakan makhluk dan Nah, karena yang namanya amru kalamuh, yang namanya amru kalamuh, firman Allah. Firman Allah yang mana? Al-kauni wasyar'i. Ya. Yang namanya al-amru kalamuhu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, di banyak tafsir. Bahkan di buku Usul Salasah ini banyak syurah para ulama kita, para masyayikh kita yang menjelaskan makna al-amru kalamuh. Kalamuhu subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, nanti di pelajaran Al-Aqidah Wasithiyah itu ya akan tetap dijelaskan isbat tentang Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Kalau menyatakan Al-Qur'an kalamullah enggak cukup. Mesti laisa bi makhluk, bukan makhluk. Ya, paham enggak? Ya, ini diterangkan ya oleh Al-Kirmani ya di kitab beliau yang telah kita bacakan. Enggak cukup seorang mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ya. Belum jadi ahlus sunnah. Mesti laisa bi makhluk, bukan makhluk. Begitu. Nantilah itu di pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, terus lanjut lagi Ihsan. Wa qaulu Ya, ini belum ya, belum diterjemahkan. Ya. Fal khalqu lahu wal amru lahu. Maka penciptaan milik Allah, perintah milik Allah. Huwal khallaqu, Allah lah yang Maha Pencipta. La yukhalifu amrah al-kauni. Tidak ada yang dapat menyelisih perintah kauni, namun ada yang menyelisih perintah syar'i. Alladzi huwa nafidun, yang dia pasti berlaku finnas pada manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ya, perintah Allah perkaranya apabila Allah menghendaki sesuatu hal, maka Allah berfirman, jadilah, maka dia jadi. Ya, lanjut Ihsan. wa qauluhu wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Fa amrullahi al-kauni al-qadari la radda lahu. La radda lahu. La radda lahu. Baik. Ya. Nah, firman Allah, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil ya bil basar. Ya, tidaklah perkara kita melainkan itu ya satu perkataan saja. Kalamhin ya, seperti kejapan bil basar, kejapan mata. Ya, maka amrullah al-kauni al-qadari, perintah Allah yang kauni qadari, la radda lahu. La radda lahu itu artinya pasti terjadi, tidak ada yang bisa menolak. Ya, terus Walihada qala ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah, biasanya para masyayikh kita ketika menjelaskan al-amru kauni itu membawakan ayat tadi. Firman Allah kepada langit dan bumi. Wa qala laha walil ardi i'tiya. Ya, i'tiya
tau'an wa karha. Biasanya para masyayikh membawakan ayat ini. Hah? I'tiyah. I'tiyah. Itu qiraah mana itu? Hah? Hafaz dan Asim. Nah. Baik. Ya. Itu biasanya para masyayikh membawakan ayat ini. Tapi Syekh bin Baz tidak membawakan ayat ini ya. Ya, Allah alam. Ya. Terus lanjut. Walihada qala ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah miliknya lah perintah dan penciptaan dan perintah. Maha suci Allah Rabbul Alamin. Terus fatabaraka yakni balagha fil barakati an-nihayati. Taib, yang namanya tabaraka ini fiil khusus bagi Allah. Makanya dia enggak ada fiil mudhari'nya. Walaupun wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ini enggak ada tabaraka ya tabaraku, itu enggak ada. Ya. Nah, pasti tabarakallah, enggak ada tabaraka Zaidun, enggak ada. Tabaraka yakni balagha fil barakah wan an-nihayah. Ya, dia sampai pada kesucian yang puncak. Makanya makhluk kan enggak ada kesucian yang puncak. Tabaraka itu pasti fa'ilnya adalah Allah. Lafaz jalalah. Enggak mungkin tabaraka Zaidun, enggak ada. Makanya enggak ada fi'il mudhari'nya. Tabaraka ya tabaraku, ngarang itu. Ya, walaupun wazannya ada, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan begitu. Terus lanjut. Wa hiya sighatun la tasluhu illa lillahi. Ini disebutkan oleh Syekh bin Baz. Tabaraka sighah, bentuk redaksi fi'il yang tidak ada yang layak menyandangnya sebagai fa'il kecuali Allah tabaraka taala. Terus fala yuqalu lil 'abdi tabarakta ya fulanu. Enggak bisa, enggak boleh dikatakan pada hamba tabarakta ya fulan, maha suci engkau ya fulan. Karena makna tabaraka balagha fil barakah. Ya, wan nihayah. Ini fi'il yang khusus untuk Allah. La yutlaqu ala ghairih. Enggak boleh disandang pada selain Allah. Taib, karena dia maknanya barakah sini kasratul khair wa nama'u. Ya. Barakatullah. Ya. Enggak boleh makhluk tabaraka fulan tabarakta. Enggak boleh. Makhluk bolehnya itu justru dengan isim maf'ul. Mubarakun. Ya, mubarak, diberkahi. Makanya ada ulama kita dari kalangan tabi'in, Abdullah bin Mubarak. Boleh antum menamakan Mubarak. Ya. Keponakan Pak Abdul Rahim Mubarak. Nah, itu boleh. Ya, dengan isim maf'ul. Ya, berarti itu orang barakallahu fihi. Orang yang Allah berkahi dia, mubarakan. Ya. Wa ja'alahu mubarakan. Ya, terus lanjut. Hadza la yasluhu wa innama huwa khasun billahi kama qala ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ini enggak ada yang layak kecuali untuk Allah, untuk makhluk enggak boleh. Itu fiilnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka maha suci, zat yang di tangannya lah kerajaan. Siapa itu? Allah. Ya. Terus wa innama yuqalu lil makhluqi barakallahu fi fulanin. Kalau di makhluk katakan barakallahu fi fulan atau mubarak ya, dengan isim maf'ul. Ya. Terus lanjut. Au fulanun mubarakun. Atau si fulan diberkahi. Amma tabarakta fa innaha la tasluhu illa lillahi wahdahu. Adapun kalau dikatakan tabarakta, engkau suci, itu enggak boleh. Ini enggak layak kecuali hanya untuk Allah. Satu poin aja ternyata ini udah hampir sejam ya. Allah Ustaz. Di footnote nomor 10. Ya. Qala Syekh wa rabbuhu wal ma'bud. Yang namanya Rabb dia adalah ma'bud. Baca lagi Ihsan. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala wa rabbuhu wal ma'budu al-alamina al-makhluqati kulluha minal jinni wal insi was samai wal ardi wa huwa rabbuha subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul jami'i wa khaliqul jami'i jalla wa ala. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabb dialah yang diibadahi. Rabbul alamin.
Ya, yaitu seluruh makhluk. Karena Syekh nanti akan menyebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul salasa ini, semua selain Allah makhluk itu namanya alam. Kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah berarti dia alam. Ya, jamak mudzakkar salimnya atau jamak mulhaq, ya. Jamak mulhaq, jamak mudzakkar salimnya itu alamun alamin. Makhluk. Semuanya kulluha minal jin wal ins was sama'i wal ard. Semua jin, manusia, langit, bumi, malaikat, semua Rabbnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa huwa rabbuha, Allah lah Rabb mereka itu semua. Wa huwa rabbul jami', Allah lah Rabb semuanya. Wa khaliqul jami', Allah lah pencipta semuanya. Ya, pencipta semuanya. Ya. Termasuk apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Ya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang kalian kerjakan Allah juga ciptakan. Termasuk yang kita lakukan. Kaum Qadariyah, ya. Kenapa Qadariyah diserupakan dengan Majusi? Makanya Qadariyah disebut Majus hadhil ummah. Ya. Kaum Majusinya umat ini. Karena orang-orang Majusi mengatakan pencipta itu ada dua. Ya, kebaikan dari Rabb apa? Hah? Rabb cahaya. Keburukan dari Rabb kegelapan. Tuh. Nah, Qadariyah juga meyakini demikian. Semuanya ini Allah yang ciptakan. Tapi yang makhluk lakukan bukan diciptakan Allah, tapi diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Paham gak sih? Makanya Qadariyah disebut Majus hadhil ummah. Majusinya umat ini. Ya. Nah, kalau dikatakan apa yang kita lakukan itu bukan diciptakan oleh Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Diri kita sendiri. Enggak, yang baik, yang buruk Allah ciptakan. Namun keburukan tidak boleh disandarkan pada Allah. Paham gak sini? Karena nggak boleh berdalil dengan takdir dalam hal maksiat, kekafiran dan semisalnya. Nggak boleh. Paham gak sini? Ada orang kafir. Kenapa ente kafir syirik? Ya takdir, nggak boleh. Nggak boleh berhujah dengan takdir dalam hal tersebut. Paham gak sini? Ya, kecuali maksiat atau kekufuran, kesyirikan yang telah dia bertobat darinya, yang telah ditaubati, baru boleh. Paham gak? Makanya Nabi Adam alaihissalam berhujah dengan takdir ketika didebat oleh Musa alaihissalam. Ya, itulah nanti kisahnya. Ada nanti juga di Al-Aqidah Wasithiyah insyaallah. Cukup kali ya. 1 jam gini aja deh. 2 poin. Ya, insyaallah enggak apa-apa, yang penting paham. Ya, Bima jadi paham kan? Amrul kauni, amrul syar'i. Ya. Yang lain paham juga kan? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.